Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Ahmaduhu ta'ala wa nashkuruh. Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كما قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله صدق الله وصدق رسول الله ونحن إن شاء الله من الصادقين الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Mukarramun As-Saimun rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberi kesehatan pada kita hingga insya Allah kita bisa menaikkan sound kita yang keberapa ini ya, 25 atau 26 saya lupa. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan ubudiyah Ramadaniyah di tahun ini secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat, perhatikan dan simak semua keutamaan tentang Ramadan, maka sebetulnya kita dibawa oleh Allah untuk lebih mendalami keimanan terhadap hari akhirat. Kenapa begitu? Karena seluruh keutamaan dari amaliyah Ramadan itu dimensinya atau nuansanya nuansa akhirat. Tentang kelipatan pahala amal ya, dan sebagainya. Dan ujungnya itu adalah tentang babur royan, tentang surga yang bernama Ar-Royan. Surga yang Allah khusus siapkan buat para as-shaimun. Innalil jannati ya babun yuqallu royan. Tuh di sono tuh di surga tuh ada satu pintu yang bernama Royan. Royan itu khusus buat orang-orang yang berpuasa Ramadan. Ya, maka diserulah aina as-shaimun, mana tuh orang-orang yang berpuasa. Maka berbondong-bondonglah orang berpuasa itu masuk ke dalam babur Royan. Kemudian setelah semuanya masuk, ditutup pintunya. Ughliqa wa la yadkhulu ba'd. Setelah ditutup nggak ada lagi yang masuk. Nah ini kan dimensinya jauh ke depan. Ya. Nah kenapa begitu? Ya, karena keseharian kita ini kalau tanpa kekuatan memahami spiritual ukhrawiyah, payah kita ini. Ya, dengan tekanan-tekanan hidup yang semakin tinggi. Ya, dengan problematika kehidupan dunia yang luar biasa. Rasa-rasanya kalau nggak punya iman kita udah pada nggak tahu ini ya, apa duduk di sini apa kagak ini. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Nah, karena itulah bagaimana Allah menjadikan Ramadan itu bersifat ya spiritual oriented, ukhrawiyah. Ya, dan ini kita harus yakin, kita harus percaya. Ini kan kadang-kadang kalau udah urusan akhirat
Itu kita rada-rada percaya, rada-rada kagak percaya. Emang ada apa ya kehidupan akhirat tuh ya? Ada. Kenapa? Karena memang kita masih di dunia ini. Di dunia ini sifatnya konkret, real, terlihat langsung, ya bersentuhan dengan fisik kita. Akhirat kan nggak ada, akhirat itu baru dijanji-janjiin doang. Ya. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba dan saanaba, itu kan janji Allah tentang surga pada orang yang bertakwa, baru janji. Nah kalau dunia udah nyata. Nah kita ini sebagai manusia tentu saja akan lebih melihat yang nyata ketimbang baru sekedar janji. Tapi janji Allah itu benar. Nah itulah ya, bagaimana Ramadan ini Allah jadikan khusus buat orang beriman. Kitabnya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman yang gimana? Orang beriman yang yakin pada satu saat dia akan berjumpa dengan Allah. Orang yang beriman yang khusyuk. Siapa yang orang yang khusyuk itu? Illal khasyun alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang yakin bahwa nanti pada satu saat dia akan berjumpa dengan Allah. Namanya kepada Allah kembalikan. Ini jamaah rahmatullah. Jadi khitabnya kepada orang yang beriman yang yakin terhadap kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kedua, kita nanti pada suatu saat selesai nih ya, apa namanya, pulsa kita nih hidup di dunia. Dan kita hidup di dunia ini kan ibarat ya paket pulsa Telkom itu ya. Ya kalau paket pulsa Telkom itu kan masih bisa diisi ulang atau pasang internet terus aja mengalir. Ya, tapi sepanjang perjalanan umur, sepanjang perjalanan waktu kan makin berkurang jatah kita hidup di sini. Ya. Ya, memang ada orang yang muda terus, ada, enggak ada. Emang ada orang yang ya tetap berkuasa terus, kagak ada. Emang ada orang yang menjabat terus, kagak ada, gantian. Ya, makanya istikhlaf khalifah ini Jaini fil Adi khalifah itu begitu, ada proses istikhlaf, proses pergantian ya, bagi tempat dan posisi. Ya. Kenapa? Karena nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menetapkan kematian di antara kalian dan kami tidak akan dapat dikalahkan. Jadi nggak ada yang bisa tuh ngalahin Allah tuh. Ya kita mau sejago-jagonya dah, sebelagu-belagunya dah, ya kan? Ya sesombong-sombongnya dah, ya kan? Lalu pada satu saat is dead. Ya mentang-mentang berpuasa punya otoritas hebat, semau maunya aja. Ya peraturan dilabrak, undang-undang dilabrak, semua mau jidatnya aja. Ya silakan. Satu saat ente mati. Nah, lihat Firaun, hebat Firaun kan? Hebat, saking hebatnya nggak ada orang berani protes ketika dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Nggak ada satu organisasi sosial politik, angkatan darat, angkatan laut, TNI dan sebagainya yang protes, ente bukan Tuhan. Gak ada yang berani. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh apa. Tapi kan dia mati akhirnya. Ya begitulah. Jadi ya pada suatu saat kita akan mengalami itu. Jadi jangan belagu, jangan sombong, ya sombong, belagu. Kalau orang Betawi bilang sengak. Sengak sama Allah bahaya. Bahaya. Kenapa? Kan dulu kan kita kagak ada ini ya. 100 tahun yang lalu kita di mana ini? 100 tahun yang lalu kita nothing. Siapapun juga 100 tahun lalu yang ya sekarang nih hidup nih, ya atau 200 tahun lalu yang sekarang nih hidup, manusia di dunia ini kagak ada dulu. Mana? Belum bisa disebut, belum diciptain Allah. Enggak ada. Diciptain awalnya dari bayi, nggak berdaya, nggak punya ilmu, bodoh, nggak punya kekuatan, ya kan? Dikasih ilmu oleh Allah, hebat, dari pimpinan, otoritasnya paling nomor 1, sebenarnya belagu pada Allah. Kurang ajar, itu namanya Allah. Ya, karena itulah ada akhirat. Akhirat itu adalah proses penyempurnaan, karena itu kematian itu bukan titik akhir dari segalanya. Ya laitani kanatil qatiyah. Aduh, ini penyesalan orang kafir. Cobalah kematian ini menyelesaikan semuanya. Ya. Sekarang aku di neraka.
Ya semua kekuatanku tidak hilang. Ma'agni ma'liya halaka ani sultaniyah. Ya harta banda kagak berguna, kekuatanku, dukungan politikku, kan itu udah hilang. Maka Allah katakan seret dia ke dalam neraka jahanam. Ya, dan surah Al-Ma'arij itu cek tuh nanti itu. Ya. Nah, jadi kematian itu bukan akhir segala, tapi dari proses penyempurnaan. Termasuk akhirat itu nanti juga proses penyempurnaan. Karena Allah menciptakan segala itu secara sempurna. Sabisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, disempurnakan sawwa. Bagian dari itu adalah kematian, adalah proses penyempurnaan daripada proses kehidupan kita. Maka ketika orang mati enggak selesai. Maka dalam satu ayat Allah katakan, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap kita pasti mati. Dan akan disempurnakan sajalah di hari kiamat semua amalan-amalan dan pahala-pahala kamu. Jadi ada proses penyempurnaan. Apa proses penyempurnaan? Ya, punish and reward. Yang memang baik, ya beramal soleh dikasih balas. Yang kagak, ya dikasih punish, ya neraka. Nanti ujungnya, ya Allah katakan faman zuziani nar wa udkhilal jannah, barang siapa dimasukkan ke dalam surga ini sebagai ujung daripada reward itu, maka Allah katakan faqad faza, sungguh dia telah beruntung. Sebaliknya, orang yang tadi sombong, laku, gak peduli pada Allah, pada hak manusia dan sebagainya, karena punya otoritas, ya, dan merasa hidup terus, masukkan ke dalam neraka jahanam sebagai panas. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, disitulah segalanya itu abadi. Kita di dunia kan gak ada yang abadi. Anda punya posisi, jabat, Anda punya uang, Anda punya fisik, Anda gak akan abadi. Dan manusia itu kan sebetulnya gak mau mati. Manusia itu kan ingin sempurna, manusia itu kan ingin abadi. Ya makanya itu kalau ibu-ibu selebritis tuh wajahnya ada goretan-goretan dikit udah khawatir banget nih kelihatan tua. Karena duitnya banyak ditempel lagi itu pakai topeng ya, make up. Ya. Ya orang nggak mau tua, orang nggak mau mati, orang nggak ingin ya tidak sempurna, ingin semuanya perfect. Tapi nggak ada di dunia ini yang perfect. Nah itulah Allah siapkan Ramadan agar orang yang beriman percaya pada akhirat akan mendapatkan kesempurnaan itu dan keabadian itu. Ya Allah katakan, ma'indakum yanfadhu wa ma'indallahi baq. Apa saja yang ada pada kamu itu akan hilang, dan apa saja yang ada pada sisi Allah akan tetap abadi. Inilah jamaah rahimahullah dua alasan kenapa ubudiyah Ramadan itu nuansanya adalah spiritual ukhrawiyah. Ya, dan ini sesuatu yang bagi kita sebagai seorang muslim yang baik ini harus kita percaya, karena ini adalah bagian daripada akidah kita. Dia bersifat aksiomatik di dalam rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 itu satu paket. Nah kita kalau jualan paket kan kalau diambil separuh-separuh nggak boleh, harus diambil semuanya. Ini paket. Rukun iman yang 6 itu paket, ya. Semuanya harus diambil, jangan dipotek-potek. Ambil yang ono, ambil yang ini kagak, yang itu kagak. Ini jamaah rahimahullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwa kita sebetulnya berjalan menuju akhirat. Kita sebut akhirat. Ya, akhir. Ya, nanti ketika hari kiamat ini terjadi, ya itu setelah hari kiamat terjadi, Allah katakan begini, ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Sama unsyaqqat wa adzinat rabbiha wa haqqat wa aldu mutat wa alqat ma fiha wa takharat wa adzinat rabbiha wa haqqat. Tentang ganjaran alam semesta. Bila bumi yang langit digulung, dilipat, bumi diratakan, ya, semuanya keluar isi bumi dan sebagainya, maka itulah hari kiamat. Dan setelah itu Allah katakan, ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Hai manusia, sesungguhnya dahulu kamu telah bekerja dengan susah payah, maka pada hari ini famulaqi, kamu akan berjumpa dengan Allah. Cuma masalahnya Allah mau nggak berjumpa sama kita. Ada yang Allah mau berjumpa sama kita, tapi ada juga yang Allah kagak mau berjumpa sama dia.
Ya sama seorang pejabat juga gitu ya. Kalau ada anak buah yang ya macam-macam gitu ya, dia kesel. Ya, kalau dikasih tahu masih tahu ya udah didiemin. Ya begitulah, kita berharap dan ubudiyah kita ini insya Allah kita sukses di akhirat kelak, kita mendapatkan keridhaan Allah, kita dimasukkan ke dalam surganya, dan kita dapat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa qulu qawli hadza astaghfirullaha lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyi'at. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad faza wa ittaqa. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم بنصرك العزيز فإنك أنت خير الناصرين. اللهم افتح لهم بفتحك المبين فإنك خير الفاتحين. اللهم اخذل أعداءهم أعداء الدين. اللهم اقتل اليهود. اللهم اقتل اليهود. اللهم اقتل اليهود قتلا كبيرا شديدا تاما والذين معهم. اللهم مزق صفوفهم ودمر قواتهم وأهلكهم إهلاكا تاما. اللهم اجعلهم في نورك. اللهم انصرهم إخواننا المجاهدين في كل زمان ومكان. اللهم انصر أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أفوضهم إليك فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله نأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.